Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahukah kita saudara bahwa kita didesain oleh Allah ya untuk terhubung dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tentunya memerlukan orang lain untuk menopang kehidupan kita. Selamat datang di program Bijak Ministry dalam topik bagaimana pentingnya kita connect dengan orang lain. Firman Tuhan pada hari ini kita akan buka dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu terkasih. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12, firman Tuhan berkata, kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur, berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada waktu pertama kali Adam diciptakan oleh Allah, ya, Adam mulai berinteraksi dengan ciptaan Tuhan. Itu para binatang-binatang ya, dengan binatang-binatang. Tetapi kita mengatakan Adam, manusia itu tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Kalimat tidak baik manusia seorang diri saja memiliki pengertian bahwa ketika kita diciptakan oleh Tuhan, ya, kita tidak hanya menjadi makhluk individu, tetapi kita diciptakan menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan penolong yang sepadan di dalam hidupnya. Artinya ketika kita terhubung dengan orang lain, ya, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual kita akan bertumbuh. Seperti Salomo, ya, yang dituntun oleh Allah untuk menuliskan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kita didesain oleh Tuhan untuk terhubung dengan orang lain. Mengapa pentingnya terhubung dengan orang lain dalam kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih? Yang pertama dari perikop yang kita baca dalam Pengkhotbah pasal keempat ini, ayat yang ke-9 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Artinya terhubung dengan orang lain, kita dapat mengerjakan hal lebih banyak lagi dan tentunya lebih maksimal. Ya, lebih maksimal. Ada banyak hal, ada banyak pekerjaan yang tidak mampu kita kerjakan seorang diri. Ya. Mendidik anak tidak cukup seorang ibu yang mendidik anak. Dibutuhkan seorang ayah. Ya. Makanya Hillary Clinton pernah mengungkapkan bahwa dibutuhkan orang sekampung untuk mendidik anak. Ya. Artinya apa? Keterlibatan banyak orang untuk mendidik anak kita. Ya, anak-anak kita membutuhkan orang lain, membutuhkan rohaniawan, membutuhkan guru, membutuhkan orang tua, membutuhkan teman-teman yang lainnya, sehingga dia dapat bertumbuh dengan baik dan dia dapat bertumbuh dengan maksimal. Di perusahaan-perusahaan ternama mereka juga membutuhkan orang lain, ya. Ada namanya teamwork atau panitia. Ya, untuk apa? Untuk mengerjakan banyak hal. Untuk apa? Untuk mencapai target-target
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Musa dinasihati oleh mertuanya Yitro ketika dia memimpin bangsa Israel. Mertuanya mengatakan kepada Musa, ya, tidak baik apa yang kamu kerjakan ini Musa seorang diri saja. Pilihlah kepala-kepala dari tiap suku supaya Musa tidak terlalu capek untuk memimpin bangsa Israel yang kurang lebih 2 juta orang yang dipimpinnya. Artinya Musa juga membutuhkan orang lain. Yesus juga memilih 12 rasulnya, ya. Untuk apa? Bagaimana 12 rasul ini diperlengkapi. Untuk apa? Untuk menjadi pemberita kerajaan Allah. Yang pertama kita boleh belajar hari ini adalah terhubung dengan orang lain. Kita dapat mengerjakan hal lebih banyak lagi dan tentunya lebih maksimal dalam kehidupan kita. Yang kedua dari perikop ini kita belajar pada Pengkhotbah pasal 4 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Yang kedua, pentingnya kita connect atau terhubung dengan orang lain. Yang kedua adalah terhubung dengan orang lain, kita mendapat banyak sumber pertolongan. Ya, kita banyak mendapatkan sumber pertolongan. Ya, saudara, hari ini kita ada. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya, saya bisa studi, ya, dan melayani. Itu kan ada dukungan banyak orang, ya. Ada pendeta-pendeta senior yang memperlengkapi saya. Ada dosen-dosen yang mengajari saya. Ya, ada orang tua yang mensupport, ada teman-teman yang mensupport. Ya, sehingga apa? Sehingga kita pun mendapatkan banyak pertolongan-pertolongan. Oleh karena apa? Oleh karena kita connect, terhubung dengan orang lain. Saya teringat pada waktu zamannya pandemi, ya, di Indonesia, saya menghadapi atau mengidap penyakit virus corona, ya, kita harus mengalami isolasi, ya. Aduh, merasa sendiri katanya, kadang merasa sepi dan sebagainya. Tapi syukur kepada Tuhan, ada banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga saya mengalami kesehatan, kesembuhan, ya. Karena ada orang yang mensupport, ada yang mengirimkan obat, ya, ada yang memberikan motivasi, ada yang memberikan pertolongan, ya, ada yang kirim makanan, GrabFood dan sebagainya, ya. Sehingga itulah yang membuat saya semangat untuk hidup, ya. Semangat untuk hidup. Semangat dalam menjalani kehidupan kita, ya. Tidak hanya sebagai penolong, mensupport. Ya, kita dipanggil juga untuk mensupport, mendoakan. Ya, oleh karena itu penting sekali, ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pentingnya kita ada dalam komunitas. Ya, tentunya dalam komunitas gereja. Jangan hilang dari komunitas gereja. Ya, karena disitulah kita mendapatkan banyak sumber-sumber pertolongan. Ya. Komunitas sekuler dan komunitas gereja itu tentunya berbeda. Komunitas dunia, ya, kalau mati selesai, gitu ya. Tapi kalau komunitas gereja atau komunitas rohani, ya, ada janji kita akan dipertemukan kembali. Ya, kita akan dipertemukan kembali pada waktu Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita. Pentingnya, ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, terhubung dengan orang lain, kita mendapatkan sumber pertolongan. Wah, gak enak, ya. Tidak enak kita hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Yang ketiga dari perikop yang kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ini, ayat yang ke-11, ya, dikatakan, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yang ketiga kita belajar dari perikop ini, ya, pentingnya terhubung atau connect dengan orang lain itu. Terhubung dengan orang lain membuat kita bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Ya, terhubung dengan orang lain membuat kita bertumbuh
dan berkembang. Saudara, api unggun ya akan memancarkan kehangatan yang maksimal jika ya kayu yang dibakar banyak. Kalau hanya satu potong kayu dalam api unggun ya, membuat api unggun, tentunya kehangatan yang dipancarkan yang dihasilkan itu kan tidak maksimal begitu. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, arang pembakar sate ya, nggak cukup hanya satu arang, dibutuhkan beberapa arang untuk dapat ya menghasilkan api bara sehingga dapat mematahkan sate tersebut. Ya, hari ini kita telah belajar ya, artinya pentingnya terhubung dengan orang lain. Yang pertama adalah terhubung dengan orang lain, kita dapat mengerjakan hal lebih banyak lagi dan maksimal. Yang kedua, terhubung dengan orang lain, kita mendapat banyak sumber pertolongan. Yang ketiga, terhubung dengan orang lain membuat kita bertumbuh, berkembang, dan dewasa. Oleh karena itu, saudara terkasih, jangan pernah merasa mampu untuk hidup seorang diri. Nah, firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, dan temukanlah penolong-penolong di dalam kehidupanmu sehingga kita dapat bertumbuh dewasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tetap berjalan di dalam iman.